PIK 2 adalah pengibaran bendera oleh oligarki untuk menjajah Indonesia. Tetap semangat. Jangan menyerah, meraih mimpi. Hidupku hanya untuk sosial. Hidupku hanya untuk peduli kemanusiaan. Kita lahir dari manusia. Hidup untuk manusia. Sandi Social. Hidup selalu bersosial. Sandi Social. Tetap bersosial. Salam Sandi Social. Salam sosial. Salam peduli kemanusiaan. Kita lahir dari manusia. Hidup untuk manusia. Salam Sandi Social. Nah, tidak ada penjajahan yang bukan diawali oleh pengambilan tanah rakyat. Jadi kita harus menyatakan PIK 2 adalah pengibaran bendera oleh oligarki untuk menjajah Indonesia. Itu prinsipnya. Nah, saya 30 tahun lebih dalam birokrasi. Kalau ada 3 menteri yang sudah bicara suatu hal dan arahnya sama, itu bisa dipastikan bahwa itu arahan presiden. 3 menteri yang arahnya sama tentang PIK 2 itu Nusron menyatakan ada pelanggaran. Kemudian Menko Perekonomian menyatakan Inggris harus dievaluasi. Menteri Mentera yang dikenal dekat dengan PIK 2 menyatakan tidak boleh bangun negara dalam negara. Jadi seperti yang dikatakan Pak Antoni tadi, sepertinya mereka diharapkan pilihan mau melawan pemerintahan Prabowo dengan ngotot bahwa dia nggak salah atau mau mencari korban lain. Kira-kira itu yang sedang terjadi. Jadi kalau wawancara Aguan di sini, saya membacanya bahwa dia memilih tidak melawan pemerintah. Dia tidak memilih, mending mengorbankan bekas pemerintah. Bekas pemerintah. Kira-kira itu bacaan saya. Nah, dengan mencoba meninggalkan, maka semua akan terbuka. Apa yang terjadi di Rempang pasti akan terbuka. Coba bayangkan Rempang yang mau dibangun itu adalah pabrik kaca, tapi namanya juga ekoturisme. Pengusutan terhadap penyelundupan hukum di PIK 2 adalah dalam rangka menyelamatkan negara Indonesia dari penjajahan yang dimulai oleh namanya bungkus PSN. Itu yang harus ada di kepala kita. Nah, bagaimana mengawali itu? Saya bilang begini, lihat peta ini, kita kembali ke peta. Ini, saya bilang tadi, ini kan satu, Jakarta. Kapuk, pantai Kapuk. Satu, ini Pantai Indah Kosambi sebenarnya namanya diubah menjadi Pantai Indah Kapuk 2, Kecamatan Kosambi. Bapak datang masuk dari pintu PIK, ke jalannya cuma satu, sini tadi pagar semua dengan segar mas. Itulah negara. Nah, Anda kesini sampai ke Teluk Naga Kosambi ini sudah 35 km jalan dengan lebar 50 meter jalannya. Oke. Nah, apa yang terjadi dalam ini petanya, RUTW-nya sampai 12 itu masih wilayah pertanian. Ya. Ini 2 kecamatan ini. Tapi Anda ke sana, tidak ada lagi wilayah pertanian, semua sudah rata dan ditawarkan dengan harga 22 sampai 50 juta rupiah per meter. Yang paling mahal adalah yang sebelah 52 tahun. Pinggir-pinggir sungai dan pinggir. Belinya cuma 50.000. Belinya. Nah, sekarang pertanyaan saya. Nah, aset negara yang ada di sini, ini jalan, sungai, jembatan, irigasi, bekas-bekas musola, masjid, ganti ruginya kemana? Kan udah rata, 2 kecamatan. Yes. Udah dan rata semua. Nah, kita yang berpengalaman, saya 38 birokrasi, mau menggeser tiang listrik saja satu, itu harus ganti dulu ke PLN. Kita mau menggeser 1 meter irigasi, kita harus ke PU, ganti ruginya, dan harus ada buktinya bahwa sudah diganti rugi.
dan ganti ruginya berapa. Dan itu ada bukti pengetoran kebenaran negara. Jadi paling gampang mengungkap ini Pak Marwan, ahli-ahli hukum nanti, audit dulu aset negara berupa sungai, bantaran sungai, irigasi, jalan, kemudian pantai, laut, nah iya, semua itu irigasi itu dikumpulkan semua dan itu ganti ruginya siapa yang terima dan disetor kemana dan berapa. Kalau itu tidak terjadi, tidak ada, maka seluruh pejabat yang bertanggung jawab itu harus masuk penjara karena sudah menjual melepaskan aset negara. Nah itu saja dulu lakukan, apalagi kampung-kampung ini. Nah terhadap wilayah-wilayah yang saya jelaskan tadi tidak masuk PSN, saya ulangi tadi, PSN kan hanya ini D, C, A, B, C, ini hanya titik-titik nih, sampai di sini. Nah, sementara pembebasan sudah terjadi di sini, itu harus diusut, karena tidak punya landasan hukum sama sekali untuk melakukan penggusuran rakyat dan apa namanya, karena RUTW-nya masih wilayah pertanian. Jadi terhadap sawah-sawah tambak yang sudah diuruk karena melanggar RUTW, maka dia harus kembalikan kepada fungsinya. Ngeri. Ya, karena melanggar undang-undang.